Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini bacaan kita dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 7 demikian. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya yang berasal dari keturunan Harun namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya lanjut umurnya. Tetap mempercayai Allah. Saudara-saudaraku, selamat memasuki dan berada di dalam minggu Advent yang pertama. Pagi ini kita akan merenungkan kehidupan Elisabet yang kita peringati, yang kita hayati dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal pada tahun ini. Saudara, mempercayai Allah dalam segala hal memang satu hal yang tak mudah, perkara yang memang sulit. Banyak orang Kristen telah meminta sesuatu kepada Allah, tetapi meragukan atau tidak mempercayai jawabannya. Dan sungguh ironis saudara sekalian bahwa kita berdoa, tetapi kita tidak meminta dengan iman. Zakaria dan Elisabet adalah sepasang suami istri yang tetap setia dan hidup benar di hadapan Allah di tengah zaman yang tidak begitu baik, yang begitu gelap serta pemerintahan Herodes yang begitu korup dan bengis. Namun mereka tetap bergumul, sebab sampai pada masa tua mereka belum dikaruniai anak, walaupun mereka telah tekun berdoa. Walau doanya belum terjawab, tetapi Zakaria tetap setia dalam tugas-tugas keimamannya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa ia tetap hidup benar di mata Tuhan. Setelah puluhan tahun bergumul, dan secara manusiawi memang tak memungkinkan untuk memiliki keturunan, namun mereka tetap berharap dan menantikannya. Saudara sekalian, mencermati hidup Elisabet, kita belajar tentang arti pengharapan, iman dan kasih kepada Tuhan yang sungguh tidak terpengaruh oleh situasi yang menyesakkan. Ia dan Zakaria adalah pasangan pelayan Tuhan yang telah menikah bertahun-tahun lamanya. Dan selama itu pula mereka bergumul, tetapi tetap setia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Divonis mandul di masa itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Tetapi Elisabet, meski ia banyak mendengar suara-suara sumbang, ia tidak menjadi lemah iman. Imannya tidak terganggu dengan kondisi tubuhnya yang semakin menua dan vonis dari orang-orang di sekitarnya sebagai perempuan mandul. Sebaliknya ia tetap melakukan tugas pelayanannya sebagai seorang istri yang mendampingi seorang imam dalam pelayanannya. Tuhan pun berkenan kepada keluarga ini dan menetapkan Elisabet menjadi ibu dari seorang nabi besar. Sungguh jauh dari apa yang dibayangkan keluarga ini. Tiba-tiba Tuhan mempercayakan anugerah yang begitu luar biasa besar. Tuhan bekerja menurut waktunya. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka ia mampu menyatakan rencananya yang besar itu jauh dari apa yang bisa dipikirkan. Seperti pengalaman Zakaria dan Elisabet, mungkin harapan yang pernah kita dambakan bertahun-tahun lalu rasanya telah terkubur dalam-dalam. Kita berpikir mustahil untuk terwujud. Tidak ada lagi perasaan kecewa. Kita menjalani kehidupan dengan ucapan syukur dan terus menunjukkan kesetiaan kita untuk melayani Tuhan sekalipun apa yang kita harapkan belum atau tidak dikabulkannya. Saudara-saudaraku, pada pagi ini kita belajar kepada seorang perempuan Elisabet tentang menanti dalam kesabaran. Menanti dengan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang terbaik dalam pemandangan matanya. Dan menanti dengan kasih, cinta kasih satu dengan yang lain, meski apa yang diharapkan tak sesuai dengan apa yang terjadi. Demikianlah kita belajar bagaimana hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dalam segala situasi. Meski seolah tidak ada pertolongan dan tidak ada hal yang baik, namun kita akan tetap setia melayani Tuhan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan teruji tatkala kita tidak menerima apa yang kita harapkan dari Tuhan.
apakah kita tetap setia kepadanya atau tidak. Kiranya Tuhan menolong kita saudara sekalian dalam melewati hari-hari di dalam hidup kita. Hidup ini adalah penantian akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Terlebih hidup ini adalah penantian dan pengharapan akan kenyataan bahwa pada waktunya Tuhan menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang mempercayai Dia. Menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kiranya kita tetap beriman sekalipun apa yang terjadi di sekitar kita jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi berbahagialah mereka yang tetap punya iman, tetap percaya di dalam segala kondisi hidupnya bahwa Tuhan baik. Dan Ia akan senantiasa melakukan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang berharap kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kami belajar kepada seorang tokoh iman yang Tuhan tuliskan kepada kami. Kiranya Tuhan menuntun kami, supaya dalam setiap kondisi hidup kami yang sulit sekalipun, kami tetap mempercayai Allah, bahwa Engkau baik, Engkau sanggup melakukan segala perkara yang baik di pemandangan matamu, bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu peduli dengan apa yang kami perlukan. Karena itu kuatkanlah kami untuk selalu berpegang pada kepercayaan dan iman kami kepadamu dalam setiap perkara kehidupan ini. Tuhan tolonglah kami, supaya dalam segala situasi kami tetap menjadi berkat di sekeliling hidup kami dan dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pada pagi ini ya Tuhan, dalam keadaan mereka Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan senantiasa memberkati. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka perlukan, tetapi Tuhan yang Maha tahu. Berkati mereka dalam kehidupan mereka Tuhan. Buka jalan untuk segala pergumulan mereka. Sembuhkan mereka yang sakit. Hiburkan mereka yang berduka. Buka jalan bagi mereka yang sedang menanti dan mengharapkan apa yang mereka doakan daripada-Mu. Ajarlah kami tetap setia dalam segala keadaan hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.